Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah kenal saya? Oh, belum. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Susi Hindrawati, biasa dipanggil Bu Susi. Kemudian saya tinggal di Jenu. Tahu Jenu? Tuban? Ya, nanti kalau misalkan ke Jenu ketemu sama Bu Susi, bisa calling-callingan, tanya sama Bu Evi nomor teleponnya Bu Susi, gitu ya. Oke, baik anak-anak, setelah kita berkenalan, biasanya kita akan selalu berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang akan kita sampaikan nanti dapat bermanfaat. Ketua kelasnya siapa? Angkat tangan sayang. Oke, silakan dipimpin doa. Oke, terima kasih ketua kelas. Kemudian siapa hari ini yang tidak masuk? Muhammad Fatihur Rizki. Kenapa? Oh, buatan nonton keterangan berarti alfa. Oke, baik anak-anak. Untuk selanjutnya ada di sini pernyataan ya tentang konsep KA generatif. Pernah mendengar KA? Tidak. Pernah mendengar AI? Pernah. Apa itu AI? Artificial Intelligence. Jadi kalau bahasa Indonesia itu namanya adalah KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Hari ini kita akan belajar tentang definisi dari KA generatif. So, ya. Kemudian ada beberapa profil dimensi yang akan kita capai hari ini. Yang pertama itu adalah penalaran kritis. Nanti saya akan memberikan LKPD, lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok 4-4. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Saya mengharapkan kalian nanti mengerjakan sesuai dengan kemampuan kalian dalam kelompok. Terus yang ketiga adalah kolaborasi, latihan untuk bekerja secara bersama-sama. Paham ya? Dan yang terakhir adalah komunikasi. Kalian saya minta untuk mempresentasikan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan apa itu KA generatif. Jadi nanti tujuannya adalah yang pertama kalian tahu apa itu KA generatif, apa itu AI generatif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi contoh penerapan KA generatif dalam pembelajaran. Jadi kalian sudah terbiasa menggunakan KA generatif atau menggunakan AI, tapi kalian belum menyadari bahwa itu ternyata sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah merefleksikan resiko dari penggunaan KA generatif. Nah, di sini ada contoh gamblang ya, karena di sini tidak begitu kelihatan sebenarnya antara gambar buatan AI dengan gambar menggunakan tangan manusia itu ada bedanya. Kalau menggunakan tangan manusia itu biasanya gambarnya lebih bagus dan lebih teratur. Tapi kalau menggunakan AI, secara kasat mata kadang-kadang ada yang mungkin jarinya nggak lengkap, ada yang kakinya mungkin tidak sama antara satu dengan yang lain. Mungkin ada yang matanya juga nggak sama, alisnya nggak sama, gitu. Jadi secara kasat mata AI dengan buatan manusia itu berbeda. Jadi kadang kita melihat kasat mata gitu bisa. Lalu bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa melihat dengan kasat mata, Bu? Ada yang namanya detektor untuk AI. Jadi nanti kalau misalkan iki hoax, iki enggak nyata, kamu bisa deteksi di situ ya. Nanti temannya Bu Susi akan menyampaikan terkait dengan deepfake. Kemudian sebelum kita masuk pada materi, apa itu kecerdasan buatan, kita akan pretest terlebih dahulu. Sudah gabung semuanya ya? Oke, kalau sudah gabung semuanya, saya akan memulai pretestnya. 3, 2, 1. Saya mulai. Silahkan dikerjakan. Apa itu AI generatif menurutmu?
Nanti pada saat post test soalnya sama persis. 3, 2, 1. Yang 3, 2, 1 selesai. Wah, salah gitu ya. Tapi di situ ditunjukkan jawaban benarnya. Ditunjukkan ya, ingat-ingat jawaban benarnya. Selanjutnya yang nomor 2. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi yang tadi kita sudah diberikan contoh. Contoh itu seolah-olah nyata, tapi ternyata itu semuanya adalah deepfake ya. Tahu yang namanya deepfake? Fake itu artinya palsu ya. Jadi konten-konten yang palsu itu namanya adalah deepfake. Jadi bisa berupa wajah palsu, gambar palsu, video palsu, suara palsu, teks palsu, pokoknya palsu-palsu semuanya itu adalah deepfake. Dan yang palsu-palsu itu namanya adalah AI ya. Jadi semuanya pakai kecerdasannya AI ya. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau KA adalah program komputer yang bisa melakukan tugas cerdas seperti manusia. Jadi komputer niru otaknya manusia. Kemudian ada beberapa manfaat. Ada 3, 1, 2, 3. Yang namanya AI itu punya manfaat. Yang pertama dalam pembelajaran, AI membantu saya membuatkan soal loh ya. AI membantu kamu untuk mengerjakan. Oke, itu AI. Kemudian resiko atau tantangannya, kamu bisa menjadi ketergantungan atau kecanduan, betul? Orang yang biasa kenal AI, biasa menggunakan AI, biasanya kalau ada PR mesti AI foto, jawabannya muncul ya. Tapi saya harapkan jangan melulu kita bergantung dengan AI. Kenapa? Karena AI itu udah buatan manusia, jadi kamu jangan bergantung dengannya. Dia boleh membantu kita, tapi jangan sampai kita bergantung dengannya. Kemudian yang kedua, etika, mendorong keterampilan literasi digital. Jadi namanya AI itu mendorong kita untuk selalu terampil. Ada yang baru, oh AI ini saya coba ada yang baru bisa bikin saya foto dengan artis ini, saya coba Ya, jadi keterampilannya itu selalu mendorong kita untuk mengejar yang baru tadi. Terus resikonya lagi adalah penyalahgunaan. Tahu penyalahgunaan? Jadi contohnya, kamu foto dengan teman kamu jadiin satu, padahal teman kamu nggak pernah foto sama kamu. Nah, itu kan penyalahgunaan namanya. Kemudian kreativitas membuka inspirasi baru, memungkinkan berkreasi dengan bantuan teknologi. Semakin kreatif. Kemudian tantangannya adalah menyalin mentah tanpa mengolah ide sendiri. Pernah nggak kamu mencari data di Google, tapi kamu saring dulu, bener nggak data ini, atau bener nggak jawaban ini? Pernah nggak? Atau langsung kamu tulis pelot? Nah, itu adalah kelemahan kita ya, tantangan kita di situ. Kemudian, nah ini yang namanya KA generatif yang hari ini menjadi tujuan utama kita. Jadi yang namanya KA generatif itu adalah jenis kecerdasan buatan yang membuat hal-hal baru, bukan hanya menganalisis data, tapi ia menghasilkan gambar, cerita, atau musik yang belum pernah ada. Jadi AI itu sangat kreatif. Jadi dia membuat baru yang tidak pernah dibuat sebelumnya. Itu namanya AI generatif. Ya, jadi misalkan oh ini kena klaim hak cipta, kamu masukkan aja ke AI-nya musik, nanti nggak akan terklaim lagi karena dia akan menjadi baru. Tuh ya. Kemudian KA belajar dari data. Yang namanya KA kecerdasan artifisial itu dia tidak langsung cerdas, tetapi ada data mentahnya terlebih dahulu yang masuk. Kalau nggak ada data mentah, nggak ada input yang masuk, AI nggak akan bisa mendeteksi dan AI juga nggak akan bisa bikin konten.
Tuh ya. Kemudian membuat hal baru, tadi yang namanya kreatif. Misalkan Bu Susi upload fotonya Bu Susi, nanti mungkin dipraktekkan sama teman. Kemudian dibuat karikatur. Nah, itu juga hal baru yang belum ada. Saya juga nggak melukis, tapi secara AI cepat. Biasanya menggunakan apa? Kalau misalkan wajah sendiri dibuat seperti kartun, biasanya kalian menggunakan AI. Pernah? Oh, belum pernah ya? Oke, lanjut. Yang namanya AI itu ternyata ada dua. Yang pertama itu adalah KA tradisional. Tradisional itu berarti mengenali pelak. Sedangkan yang generatif itu adalah menciptakan hal baru. Yang satunya mengenali, yang satunya adalah menciptakan hal baru. Jadi contoh kalau yang tradisional itu biasanya kalian punya HP yang mendeteksi apa ini? Sidik jari atau wajah kalian itu masuk pada AI yang tradisional. Berarti hanya wajah itu saja yang bisa membuka kuncinya. Kalau enggak itu nggak akan bisa. Tapi kalau yang generatif itu bisa menciptakan hal baru. Ya, jadi beda antara yang tradisional dengan generatif. Nah, apa saja bahan bakar apa saja yang di AI-kan, yang akan diubah, yang akan dibuat kreatif? Yang pertama adalah teks. Contohnya teks bagaimana? Buatkan saya karangan tentang ini. Gambar juga sama. Apalagi sekarang lagi viralnya gambar yang 3 dimensi. Ya, jadi gambarnya kecil seperti begitu ada di dalam TV, padahal kamu hanya mengupload sebuah foto, hanya menggunakan prompt atau instruksi saja. Kemudian suara musik yang biasanya keklaim hak kita bisa lewat ini. Kemudian video juga sama. Kadang-kadang orangnya nggak pernah bilang begini, ternyata diviralkan bilang seperti itu. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nggak di sini? Belum ada. Kalau belum ada, saya punya LK. Silakan dikerjakan LK-nya. Kenapa? Mau keluar dulu? Oke. Nanti silakan 4-4 ya. 4-4. 1-2 dengan ini ya. Dikerjakan. Oke, waktunya kurang 2 menit ya. Setelah itu nanti langsung maju untuk presentasi. 3-4 berarti kelompok 4 yang maju ya, silakan maju. Yang lainnya nanti mendengar. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang berisi identitas peserta. Saya sebagai Sindia Putri, dan ada Diabela, Sati Auliana Putri, sama Wiji Sintasari. Oke. Ini saya akan menjawab tugas definisi KA generatif yang bagian A. Ini KA generatif dengan kata-kata Anda sendiri. Ya. Saya menjawab kecerdasan artifisial generatif adalah contoh dari kecerdasan artifisial yang berproses pembuatan konten baru orisinal. Yang konten ini melibatkan penggunaan model AI untuk menghasilkan teks, gambar, musik, dan jenis data yang lainnya yang sebelumnya tidak ada. Oke, yang nomor 1 betul atau ada yang mau memperbaiki? Betul ya? Oke, lanjut yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 kan ini disuruh menyebutkan minimal 2 contoh penerapan KA generatif untuk pembelajaran di kelas. Saya yang pertama mengisi jawabannya dengan dapat digunakan untuk membuat rangkaian soal, materi, atau penjelasan konsep yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan gaya belajar masing-masing siswa. Oke, ada pertanyaan Mbak? Oke, namanya siapa Mas? Akbar Reza Maulana. Akbar, panggilannya Akbar ya, Mas Akbar. Oke, silakan bertanya apa? Berdasarkan pendapat Anda, apakah kecerdasan artifisial generatif itu selalu benar? Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak benar? Karena tidak semua itu
benar dengan jawaban AI-nya tadi, dan kita bisa memikirkan nanti jawaban benarnya dengan pemikiran sosial kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Oke ya, jadi yang namanya AI itu tidak selalu benar. Kenapa? Karena tergantung pada data yang diinputkan ya. Kalau data yang diinputkan salah, maka keluarannya juga salah. Kalau dalam bahasa komputer kita kenal ada garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, maka keluarannya juga akan tetap sampah. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita give applause, tepuk tangan dong untuk semuanya. Ya, terima kasih dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa yang bisa menyimpulkan kira-kira hari ini saya dapat apa ya? Silakan angkat tangan, Mbak. Regita, nomor absen berapa? Tak kasih poin plus. 6. Oke, nanti yang maju juga tak kasih poin plus. Ya, silakan Mbak. Kesimpulannya apa untuk hari ini? Kesimpulannya kita tidak boleh Iya. percaya apa yang terlihat. Kita tidak boleh 100% percaya dengan apa yang terlihat. Jadi kita harus bijak ya. Jadi kalau ada berita, belum tentu berita itu benar. Oke, sambil kuisis, lembar kerjanya dikumpulkan ya. Oke, dikumpulkan. Terima kasih. Kita post sekarang. Saya mulai ya. 3, 2, 1. Betul? Iya. Lanjut yang nomor 2. Tinggal 1, 2, 1. Iya. Oke, pelajaran hari ini menyenangkan ya. Mau kuis lagi besok-besok? Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, dan minggu depan kita akan belajar penerapan. Penerapan dalam arti di sini adalah mengaplikasikan kecerdasan buatan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.